Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu double linked list. Oke, pengertian double linked list adalah linked list yang field pointernya itu dua arah, ke node sebelumnya dan node sesudahnya. Double linked list memiliki 3 buah field dalam satu node, yaitu 1 untuk menyimpan data dan 2 untuk pointer, next dan pref. Pointer next menunjukkan pada node setelahnya dan pointer pref menunjukkan pada node sebelumnya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu single linked list, yaitu field pointernya hanya satu arah, dimana pointernya adalah next saja, yaitu menunjukkan node setelahnya. Perbedaannya dengan double linked list adalah kalau di double linked list itu field pointernya dua arah, next dan pref. Oke teman-teman, untuk gambarannya seperti ini. Oke, di sini saya tulis dulu. Ini node 1, node 1. Ini node 2. Ini node 3. Nah, tiap node berisikan 3 buah field, di mana field pertama menunjukkan pref, field kedua menunjukkan data, dan field ketiga adalah next, dimana field ketiga ini menunjukkan alamat pointer dari node 2. Misal pada node 1 alamatnya adalah F001, node 2 alamatnya F002, node 3 F003. Oke, pada node 1 next-nya itu menunjukkan alamat dari node kedua. Jadi di next ini adalah F002. Paham nggak teman-teman? Nah, lalu yang di pref node 1 itu apa? Dia menunjukkan null. Oke teman-teman, lalu di node kedua ini prefnya apa? Prefnya adalah alamat dari node 1, yaitu F001. Di sini data, di sini next-nya node kedua adalah alamat dari node ketiga. Begitupun node ketiga, prefnya adalah alamat dari node 2. Lalu untuk node 3 atau node terakhir, next-nya itu apa? Next-nya itu null. Oke. Jika datanya hanya ada 2, node 1 dan node 2, yang di next-nya node 2 ini pasti null. Paham nggak teman-teman? Misal kita ada 4 node. Jadi di node 3 ini, bentar, saya tulis dulu. Di sini ada node 3. Node 4 maksud saya. Node 4. Pasti di sini bukan null lagi, tapi diisi dari alamat node 3. Node 4 maksud saya. Sementara di node 4 prefnya itu mengisi
alamat dari node 3. Dan di nextnya node 4 adalah null. Itu kalau misalnya node-nya itu ada 4. Sementara di contoh ini hanya ada 3. Oke, lalu untuk pendeklarasiannya, node pertama itu, node paling awal dideklarasikan itu dengan height. Oke, node pertama itu selalu height. Lalu untuk node terakhir dideklarasikan dengan nama tail. Oke, mungkin teman-teman udah bisa memahami atau mungkin bisa dipahami dengan sendiri-sendiri. Oke, penjelasan. Setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi data dan pointer ke node berikutnya dan ke node sebelumnya. Bener ya teman-teman, berisikan data, pointer ke node berikutnya. Node berikutnya adalah ke node 3 tadi, dan ke node sebelumnya. Nih, ke node sebelumnya. Ini node setelahnya, next atau next. Ini pref. Yang pref menunjuk ke node sebelumnya, next menunjuk ke setelahnya. Untuk pembentukan node baru, mulanya pointer next dan pref akan menunjukkan ke node null. Nah, ini ada yang paham nggak? Jadi gini teman-teman, misal kita buat node baru, misalnya ini nggak ada nih, ini nggak ada ya, anggap aja nggak ada. Kita buat node baru, data baru. Oke. Untuk pembentukan node baru, mulanya pointer next dan pref akan menunjukkan ke nilai null. Ini null, ini null. Bener nggak teman-teman? Soalnya kenapa kok menunjukkan node null? Soalnya kan dia nextnya itu nggak ada node setelahnya. Kita kan data baru ini. Ini tuh datanya masih sendirian. Nah, sementara ini kan ada 3 nih. Jadi nextnya ini ada ke node 2, prefnya node 2 ada ke node 1. Nah, kalau ini misal datanya 15, itu prefnya sama nextnya tuh 0, jadinya kosong. Misal kalau kita udah tambahkan data lagi, nah ini yang null ini, yang next null ini, yang ini nih, yang aku hapus nih, ini jadinya buat nyimpen node ini, prefnya node ini nyimpen alamat nodenya ini. Paham nggak teman-teman? Sama seperti yang aku jelaskan tadi waktu di contoh gambar ini, bahwa kalau node baru itu next dan prefnya itu akan menunjukkan null. Tapi karena di contoh ini ada 3 node, jadinya node 1 yang next ini nyimpen datanya node 2. Oke, mungkin teman-teman udah paham penjelasan nomor 2 ini. Lalu ke penjelasan ketiga. Selanjutnya pointer pref akan menunjukkan ke node sebelumnya dan pointer next akan menunjukkan ke node 3 selanjutnya pada list, ke 3 node selanjutnya pada list. Nah, mungkin teman-teman udah paham ini, soalnya udah aku jelasin dari tadi kan, bahwasanya oke, aku tulis lagi aja biar lebih paham. Node 3. Nah, node 1 alamatnya tuh F001. Node 2 tuh alamatnya F002. Node 3 alamatnya
003. Nah, kalau node awal itu prefnya itu pasti null. Oke. Nah, sementara yang node terakhir nextnya pasti null, pasti itu. Oke, udah paham kan? Nah, terus node 1 nextnya tuh apa? Nextnya tuh buat nyimpen alamat node setelahnya, yaitu node 2. Oke, terus ini kan udah, yang prefnya kan udah null, yang nextnya udah keisi, ganti yang ke node 2. Node 2 tuh prefnya itu apa? Prefnya tuh buat nyimpen alamat dari node 1. Begitupun yang ini juga. Oke, paham kan teman-teman? Oke, saya kira udah paham. Lanjut. Nah, jenis doubling list itu ada satu menggunakan heads, yang kedua itu menggunakan head and tail. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang menggunakan head and tail biar lebih enak. Oke, menggunakan head and tail. Pengertiannya, dalam doubling list menggunakan head and tail dibutuhkan dua buah node bervariabel pointer, yaitu head and tail. Oke, head akan selalu menunjukkan pada node pertama dan tail menunjukkan pada node terakhir. Oke, yang aku bilang tadi ya teman-teman, pada waktu di awal tadi, node pertama itu selalu dideklarasikan dengan head, dan node terakhir ya, bukan node ketiga ya, karena di sini node terakhirnya adalah node ketiga, ya di sini ditulis node 3. Intinya node terakhir tuh dideklarasikan dengan tail. Itu selalu tuh. Misal ada node 4, nodenya ada 4 tuh. Ya yang 4 yang jadi tailnya, bukan 3. Cuman di sini contohnya node-nya ada 3, jadi tailnya ada di node 3. Oke. Untuk teorinya mungkin seperti itu. Jadi langsung kita bikin programnya saja. Oke teman-teman, mula-mula kita ini ya, mendeklarasikan node. Oke, kita buat fungsi struct namanya node, isinya data node next node ref. Oke teman-teman, jadi kita itu buat fungsi struct namanya node. Di dalam fungsi ini terdapat variabel bernama data, tipe datanya integer. Oke, selanjutnya terdapat pointer bernama next, tipe datanya itu node itu sendiri. Kemudian terdapat lagi pointer pref, tipe datanya juga sama, yaitu node. Oke, biar lebih enak kita deklarasikan seperti ini. Ini node. Oke, ini ada integer data. Ini ada next dan ref. Simbolnya kalau dilogikakan seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita deklarasikan nama head and tail, karena di sini kita akan belajar menggunakan head and tail. Kita deklarasikan pointer head dan tail itu dari tipe datanya node. Oke, kalau dilogikakan seperti ini teman-teman. Kita punya head sama tail. Oke teman-teman, logikanya seperti ini aja biar enak. Kemudian kita buat fungsi check. Fungsi check itu digunakan buat apa? Nanti kita akan tahu.
ditulis gini aja ya teman-teman, biar sama-sama kayak modul. Oke, selanjutnya setelah itu ya, setelah kita buat fungsi cek, kita buat fungsi tambah depan, fungsi void ya teman-teman. Oke, tambah depan. Buat fungsi void namanya tambah depan dengan parameter namanya data baru, tipenya integer. Oke, terus kita buat node, kita buat pointer nih, tipe datanya node. Oke, sama kayak tadi, kita harus nulis terlebih dahulu biar enak. Oke, baru kita beri kotak nih teman-teman. Tiap kali kita buat pointer, node, head, tail, terus ini kita buat lagi node baru. Ini tuh kita logikakan seperti ini, kotaknya hanya satu. Nah, kemudian baru sama dengan new node, artinya nih kita isikan fieldnya di new node. Paham nggak teman-teman? Kalau logikanya seperti ini, sama kayak ini, ada pref data sama next karena new node. Oke, kalau nggak di new node ya teman-teman, kalau hanya sekedar new head, tail gini saja, new baru gini saja, itu dilogikakan seperti kotak ini saja. Oke teman-teman, lanjut. Nah, kita isikan nih baru arah panah data. Ini maksudnya apa sih? Baru ini baru, oke. Baru yang apa? Kan baru kan ada 3 field, ada pref, data, next. Nah di sini baru yang data dulu. Oke, baru yang data dulu. Nih, ini tuh diisi oleh data baru, yaitu di sini dari parameter ini. Nah, kan kita kan belum isi, kita buat dulu. Kita buat terlebih dahulu di mainnya. Oke, nih di mainnya aku isi ini aja, langsung copy aja biar enak, cepet gitu. Oke teman-teman, jadi di main ini kita buat pilihan, variabel pilihan sama data. Oke nggak teman-teman? Kita hapus dulu aja, yang lain juga nggak usah. Oke, kita buat integer pilihan sama data. Nah, kita kan tadi buat fungsi tambah depan kan. Nih, masukkan data dari depan. Ini kan berarti pilihan satu, kita buat kondisi switch case, parameternya dari pilihan kita. Jika case 1, jika pilihan kita 1, maka masukkan data, masuk ke variabel data. Oke, terus manggil nih fungsi void tambah depan tadi ini. Terus parameternya apa? Parameternya adalah data. Oke, misal kita masukkan data, kita masukin 5. Oke, kita manggil tambah depan, parameternya 5. Oke, jadi pada fungsi void tambah depan nih, integer data baru ini sama dengan 5. Oke, paham lah, ini udah di semester 1. Jadi head data itu kan diisi data baru. Ini berapa sih? Data barunya 5. Oke, baru arah panah data. Baru kan ada 3 field. Yang apa? Oh, yang data. Oke, data diisi berapa? Data barunya tadi berapa? 5.
Nah terus baru next sama prefnya tadi. Nah terus baru next sama prefnya itu apa? Itu null. Oke, seperti yang dijelaskan di PPT tadi. Sebentar, yang mana ya? Nah ini nih, selanjut untuk ini nih teman-teman, untuk pembentukan node baru, mulanya pointer next dan pref akan menunjukkan ke nilai null. Oke, next sama prefnya akan menunjukkan ke nilai null. Bener ya teman-teman? Ini null. Oke, selanjutnya terdapat kondisi if cek sama dengan 0. Nah kita manggil fungsi cek nih. Oke, di fungsi cek itu ada kondisi apakah headnya sama dengan null. Apakah headnya sama dengan null? Kita lihat nih di sini. Nah headnya kan belum ada data, berarti sama dengan null kan. Nah kalau benar ini dijalankan return 0. Oke, kita tulis berarti ceknya sama dengan 0. Oke teman-teman, nah balik ke fungsi tambah depan tadi. Apakah ceknya sama dengan 0? Oh iya, ceknya 0. Terus kita isiin bahwasanya head itu sama dengan baru. Oke, kita logikakan seperti ini. Headnya tadi berapa? Sama dengan baru. Oke, nah sama aja kayak gini kan sama-sama. Nah terus tailnya sama dengan apa? Tailnya sama dengan head, ya sama aja, kayak seperti ini. Bener nggak? Terus di head nextnya itu null. Udah ditulis. Head prefnya head pref null. Oke, terus di tail nextnya itu berapa? Null. Oke, tail nextnya null. Oh ini salah tulis teman-teman, sorry. Pref, oke, itu null. Oke teman-teman, udah ya. Nah ini kalau ceknya sama dengan 0. Bagaimana kalau yang else tuh jika ceknya sama dengan 1? Oke, nah logikanya seperti ini. Kita kan tadi nambahin data baru kan, beneran? Terus data baru ini dicek apakah headnya itu sama dengan 0. Oh headnya tadi masih null, masih belum ada. Terus kita deklarasikan bahwasanya head itu sama dengan baru dan tail itu sama dengan head. Terus yang else ini berguna untuk apa? Misalkan ini kan node 1 nih, kita tulis saja ini node 1. Terus kita mau nambahin data lagi, pasti ke node 2. Oke, paham nggak teman-teman? Kita copy ya. Terus kita kan tadi kalau nambahin data kan disuruh masukin data kan, nih masukkan data. Terus datanya lagi berapa tuh? Misal 10. Oke, panggil fungsi void, parameternya 10, ngambil dari data tadi. Terus kita buat node baru sama kayak tadi ya. Terus baru sama dengan node baru, datanya berapa? 10. Oke, baru next pref null. Oke, ini null. Terus kita cek apakah if cek sama dengan null, kita cek. Oke, dicek tadi kan ada kondisi kan, apakah headnya sama dengan null. Nah di sini kan headnya sudah ada data, berarti kan tidak sama dengan ini, berarti kan ini. Jadi ceknya itu sekarang jadi 1 karena return 1. Jadi kan ini udah nggak berlaku, jadi ke else. Paham nggak teman-teman? Oke,
baru next. Oke, ini kan tadi baru kan, bener kan? Ini data yang lama, ini baru nextnya itu sama dengan head plus head, sama ya, headnya tadi kan datanya 5, ini sama saja head, ini baru, ini yang lama, terus ini baru nextnya itu head, baru nextnya itu head, head prefnya itu baru. Oke, sama saja kayak gini teman-teman, biar mudah dipahami. Nah kayak gini nih, seperti yang aku gambarin tadi. Oke, nextnya ini tuh buat nyimpen mana, nyimpen sini, yang prefnya ini buat nyimpen sini. Paham nggak teman-teman? Yang baru nextnya itu buat nyimpen mana, nyimpen alamatnya head. Nah oke kan, terus ada lagi prefnya head, terus apa ya, alamatnya node 1. Oke, bener kan berarti kan, yang lainnya tetap nul, nextnya ini nul soalnya nggak ada data lagi, dan prefnya baru ini nul. Tapi kan dimana-mana head itu selalu menunjukkan node pertama di kiri. Oke, terus kita tulis head sama dengan baru, kita ubah baru ini menjadi head, head sama dengan baru, kita hapus nih soalnya headnya udah pindah ke sini. Ini otomatis namanya di kiri tuh jadi node 1, ini node 2. Oke, udah paham nggak teman-teman? Dari sini terus tailnya mana, ini ada head kok tailnya nggak ada, ya tailnya ini kita cocokkan ya, tailnya tuh datanya 5. Tadi waktu awal kan kita udah mendeklarasiin kalau tail itu sama dengan head, kan tadi headnya tuh ngambil data baru dari sini. Oke, terus tail sama dengan head, headnya tadi kan masih 5, jadi sama dong kayak ini. Nah bener kan, nah, kayak gitu teman-teman kalau tambah dari depan. Oke teman-teman, kita hapus dulu border. Oke, kita hapus dulu ya. Kita masuk ke void tambah belakang. Oke, kalau tadi kan tambah dari depan, ini kita tambah dari belakang. Oke, sama kayak tadi, kita deklarasiin ini dulu, data ref next, terus kita cek. Ini logikanya belum ada data sama sekali, jadi ceknya sama dengan 0 ya, soalnya belum ada data sama sekali, alias headnya itu masih 0. Terus kita deklarasikan nih, oh ya, waktu di sini tadi ya, ini nul, datanya misal 25. Oke, sama kayak tadi, head sama dengan baru, tail sama dengan head. Oke, ini head, ini tail. Head
sama dengan baru, head sama dengan baru, datanya sama ya. Tail sama dengan head, tail sama dengan head. Oke, sama. Ini udah bener, nul. Oke. Kalau yang belum ada data sama sekali, mungkin teman-teman udah paham sekali. Coba kita yang else. Kita tambah data dari belakang aja deh ya. Misal 30. Ceknya pasti sama dengan 1, soalnya headnya itu udah ada 25. Oke, ini dia tuh nyari tail nextnya ini. Bentar, ini aku tulis baru aja guys, biar enak. Ini oke, fokus ke ini ya. Biar enak. Nah, fokus yang ini ya teman-teman. Saya tak pindah dulu. Fokus yang ini sama ini. Nah, tail yang apa? Yang next. Oke, tail yang next diisi baru. Berarti alamatnya baru. Yang baru pref diisi tail. Oke. Tail sama dengan baru. Oke, tail sama dengan baru. Jadi sama aja kayak ini. Tailnya pindah ke sini. Oke, nggak teman-teman? Sini dihapus. Terus yang tail nextnya nul. Soalnya udah tail, dimana tail itu nextnya selalu nul, dan head prefnya itu selalu nul. Tail nextnya nul, head prefnya nul. Jadi kalau digambarkan, headnya berapa nih? 25 kan? 25. Jadi ini head node 1, node 2. Oke, paham teman-teman? Paham lah, harus paham. Nextnya buat ngisi ini, bentar. Nextnya head itu buat ngisi alamat node 2, prefnya node 2 ngisi alamat node 1, kayak di teori tadi. Oke, paham lah. Oke, tambah dari belakang sudah. Oke teman-teman, kemudian kita membuat fungsi hapus depan. Oke, kita tulis bentar. Node 1 ini head, data, next, ref. Biar enak aja. Kelihatan ya teman-teman? Kelihatan. Oke, ini node 1, node 2, node 3. Oke, node 1 datanya 10, node 2 datanya 5, node 3 datanya 3. Kalau di logika aja kan ini pasti nul, ini pasti node 2, ini node 1, node 3, prefnya node 2, nextnya nul, ini tail, ini body, bukan head ya, tapi body, badannya kayak kereta tuh. Ini gerbongnya, ini
fokus ke fungsi void. Hapus depan, kita buat node hapus, kita buat kotaan. Namanya tadi apa? Hapus. Kita buat kotak. Hapus depan ya teman-teman. Kalau hapus depan pasti yang dihapus sini, nggak mungkin sini, soalnya depan tuh kiri, belakang tuh kanan. Oke, halo. Nah, oke teman-teman, kita buat integer cap. Ini sebenarnya nggak usah ya, nggak apa-apa, tapi buat detail kita buat variabel cap. Kalau bukan pointer, saya tulis nggak ada kotaknya, cuman ini aja ya. Terus kita cek apakah sama dengan cek sama dengan 1. Alhamdulillah. Oke. Ceknya sama dengan 1. Kalau nggak paham, kita lihat lagi. Apakah head sama dengan 0? Kan tidak. Headnya udah ada isinya nih, ada isinya. Berarti kan 1. Oke, hapus depan. Cek sama dengan 1. Iya, cek sama dengan 1. Kita jalanin. If apakah head next tidak sama dengan null? Kan di sini nextnya tuh bukan null kan? Berarti dijalankan. Paham nggak teman-teman? Head yang next apakah tidak sama dengan null? Iya, tidak sama dengan null karena nextnya itu node 2. Oke, hapus sama dengan head. Oke, cap hapus. Cap sama dengan hapus yang apa? Hapus yang data. Oh sorry teman-teman. Yang ini tadi ya, hapus sama dengan head. Kita copy aja, dilogikakan seperti ini. Kita copy aja headnya ini, data-datanya ini ke hapus. Oke. Terus cap itu yang apa? Yang hapus data. Berarti berapa? 10. Cap sama dengan 10. Terus head sama dengan head sama dengan head next. Head sama dengan head next. Head nextnya berapa? Node 2. Jadi headnya jadi ke sini. Oke. Terus head prefnya ini jadi null karena ini nanti akan dihapus. Null. Oke. Delete, hapus. Delete semuanya ini. Kenapa kok ini bukan delete head? Kan headnya ini udah ada di node 2, masa delete head? Ya delete, hapus dong. Kan tadi udah dideklarasikan bahwa hapus itu sama dengan head. Sama aja. Kita logikakan seperti ini aja. Oke. Bener ya teman-teman ya. Jadi headnya di sini, tailnya di sini. Oke. Ini null, ini juga null. Oke, paham? Siap. Terus ini cap tadi buat apa? Cap ini. Nah, ini nih cap. Cap itu buat nampilin waktu di dev C++ nya nanti. Data, cap data 10 terhapus. Nah, begitu teman-teman. Terus yang else ini gimana maksudnya? Else tuh digunakan jika ini head nextnya sama dengan 0. Kalau head nextnya itu 0, berarti kan datanya cuma 1. Kita fokus yang ini 0 ya berarti ya. Head node 1. Kita tulis sini aja. Apakah kita cek dulu ini if cek sama dengan 1, ya 1, soalnya datanya udah ada isinya. Terus ada lagi kondisi
apakah headsnya tidak sama dengan 0? Tidak sama dengan 0, berarti kan ini enggak, karena headsnya ini 0, berarti masuk ke sini. Berarti kita buat cap sama dengan head datanya berapa? 5. Head sama dengan 0, head sama dengan 0, berarti sama aja kayak kita kosongin. Kalau datanya cuma 1, kalau di delete kan ya nggak ada data sama sekali, ya sama aja kayak gini, udah 0. Terus capnya buat apa? Nih ditampilin data cap, data 5 terhapus. Oke teman-teman, paham kan? Oke, saya kira udah paham semuanya. Kemudian hapus belakang. Oke teman-teman, hapus belakang sistemnya sama aja kayak hapus depan, tapi kita nanti mencari tailnya. Oke, kita buat fungsi hapus belakang, kita buat not hapus. Aduh, sorry hapus not hapus, kita beri kotak cap sama seperti tadi. Cek. Nah, ini kita buat data dulu logikanya. Ini ada not 1, data x 10, not 2 kita lakukan, kita buat logika gini dulu aja. Hapus belakang, kita fokus yang di sini aja. 2 datanya 8. Ini prefnya pasti ke node 1, ini nextnya pasti ke node 3, ini node kedua, dan ini nil karena tail. Head node 3. Oke, 1, 2, 3. Yang kiri sendiri adalah head, yang kanan sendiri adalah tail. Yang kanan sendiri atau tail nextnya pasti 0, yang head prefnya pasti 0. Oke, terus kita cek if cek sama dengan 1, bener, ceknya sama dengan 1. Cek itu buat ngecek apakah head sama dengan 0. Kalau enggak, return 1. Apakah head sama dengan 0, karena di sini ada datanya, maka return 1. Berarti cek sama dengan 1. Oke teman-teman, terus kita jalanin ini. If head nextnya tidak sama dengan 0, if head nextnya tidak sama dengan 0, paham nggak teman? If head nextnya tidak sama dengan 0, kan di sini kan node 2, berarti ini kita jalanin, kan tidak sama dengan 0. Oke, berarti hapus itu sama dengan tail, hapus itu sama dengan tail, hapus itu sama dengan tail. Oke teman-teman, jelas? Cap sama dengan 10, cap tail data, cap tail yang data 10, bener. Tail sama dengan tail pref node 2, berarti pindah ke sini. Terus tail nextnya kan tailnya nih, ini dihapus saja nih, soalnya udah pindah. Terus tail nextnya ini jadi 0, nih tail nextnya jadi 0. Terus delete hapus, sama aja kayak gini,
kalau dilogikakan. Oke. Else sistem kerjanya sama seperti ini, persis. Oke. Selanjutnya kita buat Oke teman-teman, selanjutnya kita membuat fungsi tampil. Buat fungsi tampil, kita buat parameter integer i. Oke. Selanjutnya kita buat node temp. Sebentar, kita tulis dulu biar enak. Temp kemudian temp sama dengan head. Oke, ditulis sini aja. Saya bentar. Gini aja guys. Temp sama dengan head. Oke teman-teman, paham lah. Kita buat kotak satu, terus kotak satu tadi namanya temp dideklarasikan sama dengan head. Headnya kan kotaknya ada 3, fieldnya ada 3 kan, terus kita samain aja guys. Cek apakah headnya itu ada, headnya itu datanya nggak kosong. Kalau misal kosong, data masih kosong, nah ini kan udah ada data kan, terus kita tampilin ya. While temp tidak sama dengan tail next, temp tidak sama dengan tail next, kan enggak kan, soalnya tail nextnya kan 0, bukan temp. Misal kalau ini digunain, kalau gini ini enggak dijalanin karena di sini tail nextnya itu 0, jadi tidak sama dengan head. Terus kita buat perulangan for, terus ini terus ini itu untuk apa? For ini digunakan untuk mengetahui node keberapa. Nanti aja wis saya jelaskan. Oke, for integer j sama dengan 1, j kurang dari i ini j plus node 1 alamat panggil temp. Nah ini mungkin gini aja wis enaknya wis. Bentar ya teman-teman, kita buat j plus j ini aja wis enak wis. Ini sama saja ya teman-teman, programnya ini sama saja. Oke, coba kita run. Oke ya teman-teman, misal nih kita masukkan data dari depan, kita masukin ini nih, yang ini nih, sampelnya 1, masukkan data 10, data ditambahkan, coba kita tampilkan data 5. Nah ini perulangan tadi mana nih? Nah ini perulangan for ini digunakan untuk ini loh, digunakan untuk ini alias variabel tipu-tipu untuk menampilkan node keberapa data itu. Ini kan tadi tiap
setiap kali milih case 1 dan case 2 alias menambahkan data itu tuh i++. Di sini kan i nya tuh sama dengan 1. Oke nggak teman-teman, i nya tuh 1. Kalau kita masukin data, i nya jadi i++, jadi berapa? 2. Nah berarti kan ini 2 kan. Oke, ini kan 2 integer i, j nya itu 1. 1 apakah kurang dari 2 i? Oh iya, nampilin. Oke, hasilnya adalah temp sama dengan temp next. Oke, semisal datanya cuma 1, ini tuh udah nggak berlaku, soalnya kan temp nextnya 0. Oke teman-teman, nah misal kita tambahkan data lagi. Oke, kita tambahkan lagi guys, data dari belakang berapa? 8. Data tambahkan. Oke, ini 5. Nah ini node 1, ini node 2. Yang pertama tadi kan datanya 10, yang ke-8 tuh, yang kedua tuh 8. Nah tadi kan i nya itu 2 kan. Nah karena kita milih case 2 tambah belakang, i nya tuh plus, jadi i3. Oke, i3. Oke teman-teman, apakah j nya kan tadi 1, karena j++ jadi 2. Apakah 2 kurang dari 3? Oh iya 3. Ini dijalanin. Oke teman-teman, paham kan? Nih node 1 alamatnya ini, alamatnya bentar, copy bisa nggak ya? Copy alamatnya ini. Node 2 alamatnya ini. Oke, node 1 nextnya menunjukkan alamat dari node 2, sementara node 2 ref-nya menunjukkan node 1, yang lain 0. Kita cek node 1 alamat ini kan, ini ref-nya 0, new, datanya 10, benar 10. Nextnya 0x171590, 0x171590. Oke, ulangi teman-teman. Node 1 alamatnya 0x171570. Node 1 alamatnya 0x171570. Oke. Node 2 alamatnya 0x171590. Benar. Node 1 ref-nya 0 atau new, datanya 10, datanya 10. Nextnya 0x171590. Ini tuh sama kayak apa? Kayak alamatnya node 2. Ini node 1 nextnya itu buat nyimpen alamat node 2. Oke, terus yang node 2 ref-nya berapa? Ref-nya buat nyimpen alamat node 1. Alamat node 1 berapa? 0x171570. Node 2 prefnya berapa? 0x171570. Berarti node 2 prefnya itu nyimpen alamat dari node 1. Datanya 8. Nextnya nil. Head itu prefnya selalu nil, tail itu nextnya selalu nil. Oke teman-teman, mungkin bisa dipahami. Coba saya tambahkan data lagi dari depan. Oke. Dari depan.
dari depan, jadi di kiri ya kalau dari depan, kalau dari belakang di kanan. Oke. Oke, data yang kita masukkan tadi kan 20, jadi alamatnya tuh ini jadi node 1, ini jadi node 2, ini jadi node 3, headnya itu pindah ke sini. Oke, programnya tadi kan sudah kita coba, sudah saya jelaskan. Oke, node 1 itu alamatnya ini. Nextnya node 1 menunjukkan alamat dari node 2. Terus node 2 yang sebelumnya 0 ini jadikan isi alamat dari node 1. Node 1 prefnya 0 dan ini tetap. Nextnya node 2 nyimpen alamat dari node 3. Prefnya node 3 buat nyimpen alamat dari node 2. Dan node 3 nextnya 0. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman paham semua, karena kalau dijelaskan mungkin belibet ya, mungkin bisa dipahami sendiri. Di sini juga sudah saya tambahkan ini pas waktu void tampil nih, udah saya jelaskan yang sudah saya tampilkan, maksudnya sudah saya tampilkan ini tuh alamatnya berapa, node ke 1 itu alamatnya berapa, nextnya itu next ke node berapa, sudah saya tampilkan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila kata-kata saya sedikit belibet. Mungkin teman-teman bisa mempelajarinya sendiri mungkin, atau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Sebenarnya kalau double English itu mudah dipahami, sangat mudah sekali. Mungkin karena ini fungsinya banyak sekali, jadinya teman-teman bingung. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.